Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triska Tuci dengan NPM 2305170030 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen atau biasa disebut dengan SPM. Yuk, mari kita bahas. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Nah, sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan untuk manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem ini membantu perusahaan agar tetap di jalur yang benar dalam mencapai target. Ibaratkan nih, sistem pengendalian manajemen itu seperti GPS dalam dunia bisnis. Kalau perusahaan mulai melenceng dan arah tujuannya tidak benar, maka sistem pengendalian manajemen ini mengarahkan ke jalan yang benar. Mengapa sih mahasiswa akuntansi perlu belajar manajemen? Nah, sebagai mahasiswa akuntansi, kita tidak hanya belajar tentang angka, tapi juga memahami bagaimana suatu perusahaan itu bekerja. Nah, dengan mempelajari sistem pengendalian manajemen ini, kita bisa menjadi akuntan yang manajerial yang mampu membantu pimpinan dan membuat keputusan yang tepat dan efisien. Bayangkan nih, kalau perusahaan hanya punya laporan keuangan, tapi tidak punya sistem kontrol, bisa saja biaya membengkak, karyawan tidak disiplin, dan banyak lagi. Tujuan sistem pengendalian manajemen ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian dalam organisasi bekerja secara efektif dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Nah, selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk satu, mengukur kinerja setiap bagian, dua, mengendalikan biaya, dan yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dan intinya, sistem ini membantu perusahaan agar tidak bocor halus dan bisa memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Contoh penerapan sistem kendalian manajemen di dunia bisnis bisa kita ambil dari PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini memiliki sistem pelaporan keuangan bulanan, evaluasi bekerja setiap divisi, serta pengamanan KPI atau Key Performance Indicator untuk memulai efektivitas kerja karyawan. Dengan cara ini, manajemen bisa cepat tahu bagian mana nih yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang sudah efisien. Bahkan di skala kecil seperti UMKM, sistem pengendalian manajemen juga bisa diterapkan. Misalnya, toko online kecil membuat laporan penjualan mingguan untuk mengetahui produk mana yang paling laku dan mana yang perlu promosi lebih banyak lagi. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang sistem pengendalian manajemen. Mulai dari pengertian, alasan kenapa pentingnya bagi mahasiswa akuntansi, dan tujuan utamanya, hingga contoh penerapan dalam dunia bisnis. Nah, saya punya satu kutipan nih, kontrol bukan tentang membatasi, tapi tentang mengarahkan setiap langkah agar menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!